Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit membahas sejarah singkat tentang Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II sebagai penerus Amangkurat I dan pendiri dari Kasunanan Kartasura. Sri Sesuhunan Amangkurat II adalah pendiri sekaligus raja pertama Kasunanan Kartasura sebagai kelanjutan dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1677 sampai tahun 1703. Ia merupakan raja Jawa pertama yang memakai pakaian dinas ala Eropa sehingga rakyat memanggilnya dengan sebutan Sunan Amral, yaitu ejaan Jawa untuk admiral. Nama asli Amangkurat II ialah Raden Mas Rahmat, putra Amangkurat I yang lahir dari Ratu Kulon, putri Pangeran Pekik dari Surabaya. Amangkurat II memiliki banyak istri, namun hanya satu yang melahirkan putra dan kelak menjadi Amangkurat III. Konon menurut Babat Tanah Jawi, ibu Amangkurat III mengguna-guna semua madunya sehingga kesemuanya menjadi mandul. Raden Mas Rahmat dibesarkan di Surabaya. Ia kemudian pindah ke Istana Pleret sebagai Adipati Anom. Namun kala itu, hubungannya dengan adiknya yang bergelar Pangeran Singosari memburuk. Terdengar pula kabar kalau jabatan Adipati Anom akan dipindahkan kepada Pangeran Singosari. Pada tahun 1661, Raden Mas Rahmat memberontak dengan didukung para tokoh yang tidak suka pada pemerintahan Amangkurat I. Pemberontakan kecil itu dapat dipadamkan. Seluruh pendukung Raden Mas Rahmat ditumpas. Namun Amangkurat I juga gagal saat mencoba meracun Raden Mas Rahmat pada tahun 1663 yang mengakibatkan hubungan ayah dan anak itu semakin menegang. Pada tahun 1668, Raden Mas Rahmat jatuh cinta pada Roro Oyi, gadis Surabaya yang hendak dijadikan selir oleh ayahnya. Pangeran Pekik nekat menculik Roro Oyi untuk dinikahkan dengan Raden Mas Rahmat. Akibatnya, Amangkurat I murka dan membunuh Pangeran Pekik beserta seluruh keluarganya. Raden Mas Rahmat sendiri diampuni setelah dipaksa membunuh Roro Oyi dengan tangannya sendiri. Meskipun Raden Mas Rahmat diampuni, ia kemudian dipecat dari jabatan Adipati Anom. Jabatan putra mahkota Mataram kemudian diberikan kepada putranya yang lain, yaitu Pangeran Puger. Pada tahun 1670, Raden Mas Rahmat meminta bantuan kepada Panembahan Romo, seorang guru spiritual dari keluarga Kajoran. Panembahan Romo memperkenalkan bekas menantunya yang bernama Trunojoyo dari Madura sebagai alat memberontakan Raden Mas Rahmat. Pada tahun 1674, datang kaum pelarian dari Makassar yang ditolak Amangkurat I saat meminta sebidang tanah di Mataram. Diam-diam, Raden Mas Rahmat memberi mereka tanah di Desa Demung, dekat Besuki. Mereka kemudian bergabung dalam pemberontakan Trunojoyo. Kian hari, kekuatan Trunojoyo semakin besar dan sulit dikendalikan. Raden Mas Rahmat merasa bimbang dan memilih kembali berada di pihak ayahnya. Ia kemudian menjadi putra mahkota kembali karena Pangeran Puger berasal dari keluarga Kajoran yang termasuk barisan pendukung pemberontak. Akhirnya, pada tanggal 2 Juli tahun 1677, Trunojoyo menyerbu Istana Pleret. Amangkurat I dan Raden Mas Rahmat melarikan diri ke wilayah barat. Sedangkan istana dipertahankan oleh Pangeran Puger sebagai bukti kalau tidak semua kaum Kajoran mendukung Trunojoyo. Namun Pangeran Puger sendiri akhirnya terusir ke desa Kajenar. Amangkurat I kemudian meninggal dalam perjalanan pada tanggal 13 Juli tahun 1677. Menurut Babat Tanah Jawi, minumannya telah diracun oleh Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat disambut oleh Martoloyo sang Bupati Tegal. Kala itu,
Raden Mas Rahmat sendiri memilih untuk pergi haji daripada menghadapi Trunojoyo. Namun tiba-tiba keinginannya tersebut batal karena konon wahyu keprabon telah turun kepadanya. Raden Mas Rahmat pun menjalankan wasiat ayahnya agar bekerja sama dengan VOC. Pada bulan September tahun 1677, diadakanlah perjanjian di Jepara. Pihak VOC yang diwakili oleh Cornelis Pilmen. Daerah-daerah pesisir utara Jawa, mulai Karawang sampai ujung timur, digadaikan pada VOC sebagai jaminan pembayaran biaya perang melawan Trunojoyo. Raden Mas Rahmat pun diangkat sebagai Amangkurat II, seorang raja tanpa istana. Dengan bantuan VOC, ia berhasil mengakhiri pemberontakan Trunojoyo pada tanggal 26 Desember tahun 1679. Amangkurat II bahkan menghukum mati Trunojoyo dengan tangannya sendiri pada tanggal 2 Januari tahun 1680. Pada bulan September tahun 1680, Amangkurat II membangun istana baru di hutan Wonokerto karena istana Pleret sudah diduduki oleh adiknya, yaitu Pangeran Puger. Istana baru tersebut bernama Kartosuro. Pangeran Puger yang semula menetap di Kajenar pindah ke Pleret setelah kota itu ditinggalkan oleh Trunojoyo. Ia menolak bergabung dengan Amangkurat II karena mendengar kabar angin bahwa Amangkurat II bukan Raden Mas Rahmat, melainkan anak Cornelis Pilmen yang menyamar menjadi Raden Mas Rahmat. Perang antara Pleret dan Kartasura meletus pada bulan November tahun 1680. Babat Tanah Jawi menyebutnya sebagai perang antara Mataram melawan Kartasura. Akhirnya, setahun kemudian, yaitu pada tanggal 28 November tahun 1681, Pangeran Puger menyerah kalah. Babat Tanah Jawi juga menyebut Mataram runtuh pada tahun 1677, sedangkan Kartasura adalah kerajaan baru sebagai penerusnya. Amangkurat II dikisahkan sebagai raja yang berhati lemah dan mudah dipengaruhi. Pangeran Puger adiknya jauh lebih berperan dalam pemerintahan. Ia naik tahta atas bantuan VOC dengan hutang atas biaya perang sebesar 2,5 juta gulden. Tokoh anti VOC bernama Patih Nerangkusuma berhasil menghasutnya agar lepas dari jeratan hutang tersebut. Pada tahun 1683 terjadi pemberontakan Wonokusumo, seorang keturunan Kajoran. Pemberontakan yang berpusat di Gunung Kidul ini berhasil dipadamkan. Pada tahun 1685, Amangkurat II menampung buronan VOC yang bernama Untung Suropati yang tinggal di rumah Patih Nerangkusuma. Untung Suropati diberinya tempat tinggal di desa Babirong untuk menyusun kekuatan. Pada bulan Februari tahun 1686, Kapten Francestek tiba di Kartasura untuk menangkap Untung Suropati. Amangkurat II berpura-pura membantu VOC. Pertempuran pun terjadi. Pasukan Untung Suropati menumpas habis pasukan Kapten Tek. Sang kapten sendiri mati dibunuh oleh pasukan Untung Suropati. Amangkurat II kemudian merestui Untung Suropati dan Patih Nerangkusuma untuk merebut Pasuruan. Anggajaya Bupati Pasuruan yang semula diangkat oleh Amangkurat II terpaksa menjadi korban. Ia melarikan diri ke Surabaya, bergabung dengan adiknya yang bernama Anggawangsa alias Adipati Jangrana. Sikap Amangkurat II yang mendua akhirnya terbongkar. Pihak VOC menemukan surat-surat Amangkurat II kepada Cirebon, Johor, Palembang, dan bangsa Inggris yang isinya ajakan untuk memerangi bangsa Belanda. Amangkurat II juga mendukung pemberontakan Kapitan Jonker pada tahun 1689. Pihak VOC kemudian menekan Kartasura untuk segera melunasi biaya perang Trunojoyo sebesar 2,5 juta gulden. Amangkurat II sendiri berusaha memperbaiki hubungan itu dengan pura-pura menyerang Untung Suropati di Pasuruan.
Amangkurat II akhirnya meninggal dunia pada tahun 1703. Sepeninggalnya, terjadi perebutan tahta Kartasura antara putranya yaitu Amangkurat III melawan pamannya sendiri yaitu Pangeran Puger. Demikian sedikit ulasan singkat tentang Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II. Semoga pertemuan kali ini dapat sedikit menjadi tambahan wawasan untuk kita semua akan sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.